Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin lalu subscribe channel ini request bahas ini dong bang, bahas hubungan atau kerjasama antara umat muslim dengan Hitler ya. Kenapa saya sengaja memplesetkan namanya? Karena apa? Karena YouTube ini sangat sensitif kalau ngomongin yang namanya Hitler ya. Mungkin dia tersahabat sudah tahu apa yang saya maksud ya. Tapi kita ganti saja namanya dengan Om Kumis ya. Kenapa kita sebut dengan Om Kumis? Karena kumisnya yang sangat unik, seperti kumis Jojon. Nah, setelah saya nyari data, sumber, dan referensi, wow, bikin saya terkejut guys. Sumpah demi apapun, luar biasa. Wow, ketika saya buka data, sumber, dan referensi ya, ternyata ada hubungan atau kerjasama antara umat muslim dengan Hitler ya. Ada hubungan yang sangat erat dan kerjasama. Apa itu? Dan kerjasama ini sangat mengejutkan saya. Wow. Sebelum saya lanjut ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan data dan referensinya. Kenapa? Karena ini adalah data sejarah ya. Sejarah itu tidak boleh bohong, tidak boleh bengkok, tidak boleh berpihak. Jadi di video ini saya akan tampilkan data dan sumbernya. Dan antara sahabat yang nonton video kalau misalnya nggak setuju, komplain, tidak terima apa yang saya katakan, alergi fakta dan lain sebagainya, silakan bantah pakai data ya. Jangan cuman omon-omon ya. Kamu mah sok tahu ya. Ya sok taunya apa? Sok taunya apa? Lu kasih data apa? Jadi harus seperti itu ya. Biasakan biar dialektikan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat dewasa. Jadi di video ini saya akan bahas kedekatan antara umat muslim dengan Om Kumis. Sekali lagi karena ini adalah sejarah ya, kita bahas sejarah kali ini ya. Sumber sejarah misalnya, saya ambil sumber sejarah dari The Mufti of Jerusalem and the Natitjis ya. Sekali lagi, The Mufti of Jerusalem and the Natitji ya. Buku ini ditulis oleh Klaus Gensik ya tahun 2011. Buku ini membahas tentang hubungan antara mufti, yaitu imam besar Yerusalem ya, yang bernama Muhammad Amin Al-Husseini dengan Natitji Jerman. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa mufti besar Yerusalem ini? Siapa mufti besar yang sangat diagung-agungkan ini? Mufti lahir pada sekitar 1897 di Yerusalem. Ya, saat itu masih dikuasai oleh Turki Ottoman. Ottoman saat itu sangat berkuasa. Ottoman runtuh pada saat dimulainya Perang Dunia Pertama. Nanti kita akan bahas ya kenapa Ottoman runtuh ya di satu segmen video ya. Jadi kali ini kita fokus pada hubungan mesra antara umat muslim dengan Natitji ya. Mufti adalah seorang putra dari Tahir Al-Husaini ya, seorang mufti ulama yang berwenang mengeluarkan fatwa. Jadi kalau di sana itu ibaratnya itu keturunan daripada MUI lah ya, kalau di Konoha. Di Yerusalem ya, sekaligus penentang awal pendudukan Israel di Palestina ya. Amin Al-Husaini berasal dari keluarga berpengaruh, di mana anggota klannya banyak menjadi tuan tanah atau menduduki jabatan yang sangat-sangat strategis. Di Yerusalem ya, Mufti menempuh pendidikan di sekolah Al-Quran ya, kemudian sekolah menengah pemerintah Utsmaniyah. Mufti juga pernah belajar di sekolah menengah Katolik yang dijalankan oleh misionaris Prancis bernama Feres di Alans ya, universitas yang dijalankan oleh seorang Yahudi. Namun pada tahun 1912 perjalanan pendidikannya berlanjut ke Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo dan di bawah seorang ulama Salafi bernama Rashid Rida. Wow. Kemudian Rashid Rida ini menjadi mentor daripada Mufti ya. Sebelum Perang Dunia Pertama meletus, ia mengenyam pendidikan di sekolah Konstantinopel ya.
sekarang yaitu Istanbul atau Turki. Nah, semenjak saat itu dia sangat terobsesi ya, sangat pengen Palestina bebas dari kependudukan Inggris ya, ataupun Israel saat itu, dan orang-orangnya Yahudi juga. Karena terobsesi hal ini, maka dia mendekatkan diri dengan seorang yang sangat kontroversial bernama Hitler atau Om Kumis ya. Dia sangat-sangat dekat dengan Om Kumis, sangat-sangat mesra. Kemudian apalagi sejarah keterkaitan atau keterikatan antara umat muslim dengan Om Kumis ini. Yang kedua itu Natitji Palestine, the plan for extermination of Jews in Palestine oleh Klaus Michael Malima oleh Martin Cooper tahun 2010. Jadi buku ini membahas tentang rencana Natitji Natitji Jerman untuk membunuh mungkin sudah tahu ya, Yahudi ya, di Palestina. Jadi sebenarnya mereka ini punya rencana yang sangat masif ya. Kalau misalnya Om Kumis itu menang, ya mungkin rencana mereka ini akan terlaksana, yaitu membunuh Yahudi. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sejarah ini harus lurus ya, nggak boleh berpihak. Jadi semua yang saya katakan di video ada sumbernya, makanya saya selalu mencantumkan sumber referensi dan datanya. Jadi di antara sahabat kalau misalnya algoritma fakta, ini fitnah, nggak boleh, bantah pakai data, pakai sumber yang lain ya, banding, jangan cuma omon-omon ya. Kemudian The Holocaust in the Middle East ya. Jadi buku ini membahas tentang reaksi dan respon umat muslim di Timur Tengah terhadap Holocaust ya. Kemudian selanjutnya kita bahas dari sumber akademis ya. Jadi tidak elok rasanya kalau kita bahas cuma dari buku-buku seperti jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Tapi kita bahas dari sumber akademis ya, biar lebih kuat gitu datanya. Yang pertama, The Journal of Contemporary History. Jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang hubungan antara umat muslim dengan Natitji Jerman. Kemudian sumber akademis kedua misalnya The Middle East of Journal ya. Jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang reaksi dan respon umat muslim Timur Tengah, seperti yang saya katakan tadi itu. Kemudian The Journal of Islamic Studies ya. Jurnal ini telah menerbitkan beberapa artikel tentang hubungan antara Islam dengan Natitji Jerman. Kemudian ada sumber lain misalnya, sumber online misalnya Yad Vashem ya. Situs web ini merupakan pusat dokumentasi dan peringatan Holocaust di Israel dan memiliki beberapa artikel tentang hubungan antara umat muslim dengan Natitji Jerman. Kemudian The United States Holocaust Memorial of Museum ya. Situs web ini merupakan museum peringatan Holocaust di Amerika Serikat dan memiliki beberapa artikel tentang hubungan antara umat muslim dengan Natitji Jerman. Kemudian BBC History ya. Situs web ini memiliki beberapa artikel ya tentang sejarah, termasuk hubungan antara umat muslim dengan Natitji Jerman ya. Kemudian kita bergeser sedikit ke kerjasama antara Om Kumis dengan umat muslim ya. Jadi kita ngambil dari sumber sejarah ya, karena ini adalah sejarah itu harus ada data, sumber, dan referensinya. Kita harus memberikan data dan sumber referensinya berlapis-lapis. Yang pertama itu The Mufti of Jerusalem and Natitji ya, oleh Klaus Gesicki ya. Buku ini membahas tentang hubungan antara Mufti besar yaitu Muhammad Amin Al-Hussein dengan Natitji Jerman atau Om Kumis ya. Seperti saya katakan tadi itu ada persenggolan ya, ada semacam transaksi di bawah meja
Ya, mereka ini bersekongkol untuk apa? Untuk menghabisi, yaitu ya, tit, di, ya, begitulah. Luar biasa. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, ini hanya data ya. Saya hanya memberikan data, sumber dan referensi. Saya tidak berhak untuk mengambil kesimpulan atau apa segala macam, enggak. Ya, saya hanya meluruskan sejarah aja. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau kita rajin baca sejarah gitu ya, tidak hanya membaca kitab suci, kita membaca buku-buku yang lain misalnya dari sumber-sumber lain misalnya, maka secara tidak langsung kita akan mengetahui sebenarnya apakah agama kita itu suci atau tidak, apakah agama kita itu sempurna atau tidak. Cuman masalahnya di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, nggak ada urusan dengan Indonesia ya. Cuman di Konoha itu hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Kalau kita rajin membaca, saya yakin SDM kita itu akan sangat melejit, dan tidak ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling sempurna, agama saya yang paling suci, enggak. Karena saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Di video sebelumnya juga saya sudah banyak bahas tentang agama Kristen ya, banyak. Cek video saya tidak berpihak pada agama tertentu, enggak. Saya tidak berpihak. Banyak tuh saya bongkar aib agama Kristen, ada banyak itu saya bahas. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada agama tertentu, enggak. Saya nggak berpihak. Kalau benar-benar salah gitu, saya tidak ada maksud untuk menutupi, nggak ada. Kemudian ada dokumen resmi misalnya. Apa itu dokumen resmi? Dokumen Nuremberg ya. Dokumen ini merupakan kumpulan dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti dan persidangan Nuremberg, termasuk tentang hubungan antara umat Muslim dengan Om Kumis di Jerman ya. Ada dokumen resminya loh. Itu yang pertama tadi. Yang kedua misalnya dokumen Yad Vashem ya. Dokumen ini merupakan kumpulan dokumen resmi yang disimpan di Yad Vashem ya, termasuk tentang hubungan antara umat Muslim dengan Om Kumis. Wow, benar-benar luar biasa ya, luar biasa, sungguh luar biasa, sungguh di luar nur. Ketika saya baca data ini, sumber dan referensi, wow, aku segitunya ya. Kenapa ya seperti itu? Jadi makanya saya katakan ya, dimanapun saya tetap dengan prinsip ini ya, dengan pendapat saya, apa itu? Agama itu adalah ciptaan manusia. Agama itu adalah produk budaya. Jadi jangan ada yang merasa bahwa agama saya yang paling sempurna, agama saya nggak punya dosa, agama saya nggak punya cacat ya. Kita ambil contoh misalnya di Konoha, Agamaksa. Agamaksa ini kan merasa bahwa agama yang paling sempurna, paling suci, tidak punya dosa. Nggak boleh. Jadi kalau ada agama merasa bahwa agama mereka paling sempurna, maka secara tidak langsung agama itu akan anti kritik. Kalau agama itu anti kritik, merasa sudah sempurna, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya, maka ini akan jadi problematik, masalah besar bagi suatu bangsa. Kalau agama itu anti kritik, maka dia akan otoriter. Kalau agama itu sudah otoriter, maka dia akan berhak ya membunuh orang lain atas dasar nama agama. Dan sialnya, kejahatan yang dibalut dengan agama itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu hal yang dibalut dengan agama itu terlihat mulia. Karena agama itu anti kritik dan merasa agama itu suci, sempurna, tidak ada noda dan lain sebagainya. Padahal kalau boleh jujur, semua agama punya kelemahan dan kelebihan. Kalau boleh jujur ya, cuman di Konoha itu kan merasa bahwa agama yang paling sempurna. Karena mereka merasa bahwa agama mereka paling sempurna, ya tidak boleh dikritik, sehingga ini jadi problematik. Dan agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat-sangat mempengaruhi. Kalau agama itu anti kritik, problematik, nggak bisa dikritik ya, dan ini berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa, maka negara tersebut sampai kiamat pun tidak akan bisa menjadi negara maju. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus punya pola pikir ya. Menurut antropologi, agama itu adalah produk budaya. Ya, sama seperti pesantren misalnya. Pesantren itu produk budaya. Pesantren itu bukan produk agama, tapi produk budaya. Jadi kalau ada yang mensakralkan agama gitu, mensakralkan budaya, maka
agama itu secara tidak langsung akan ditinggalkan pengikutnya. Agama itu tidak akan bisa langgeng, mungkin sebentar saja booming gitu, lalu ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena apa? Karena kita akan melihat agama itu dari pengikutnya. Dari siapa lagi coba? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa jangan melihat agama itu dari pengikutnya, terus dari mana? Masa kita ngelihat dari kambing, dari domba, dari ujung sedotan? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jangan melihat agama itu dari pengikutnya, itu adanya cuci tangan, seperti cuci tangan, ya, untuk meninggalkan jejak, tidak mau bertanggung jawab. Sama seperti ini misalnya, kalimat yang mengatakan bahwa jangan melihat agama dari pengikutnya, sama seperti ini misalnya, ya. Contoh, ada sekolah ya, sekolah, ya, katakanlah sekolah ini adalah sekolah agama dan lain sebagainya, ya. Terus lulusannya itu mafia semua, ya. Terus nggak ada yang becus gitu, mungkin ada yang becus 1 dari 1000 orang gitu, maka sekolah itu pantas ditutup. Karena apa? Karena alumninya tidak ada yang beres satupun. Jadi kita harus mempertanyakan, misalnya sekolah ini apa sih yang diajarkan di sekolah itu. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa sekolah saya yang paling sempurna, sekolah saya yang paling baik, tapi lulusannya amburadul misalnya, banyak kasus-kasus seperti memperkaos, korupsi, ya, premanisme dan lain sebagainya, maka sekolah itu harus ditutup. Karena apa? Karena alumninya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Kalau pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang busuk akan melahirkan buah yang busuk, yang problematik dan lain sebagainya. Jadi dari pohonnya lah kita tahu buahnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan melihat buah dari pohonnya, terus dari mana kita lihatnya? Ya kan? Kalau ada nih sih misalnya pohon mangga, terus buahnya busuk semua, periksa pohonnya, apakah pohonnya sehat atau tidak. Kalau nggak sehat, ya udah dipotong aja. Ngapain ya kan? Buang-buang waktu, busuk. Kenapa nggak ditumbuhkan yang baru lagi atau ditanam yang baru lagi? Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu memihak pada agama tertentu ya. Agama Kristen juga saya sering kritik kok. Sering banget saya kritik. Cuman saya melihat ya nggak semuanya, tapi ya rata-rata umat Kristen itu tidak terlalu emosi gitu, nggak terlalu emosian. Kalau saya mengkritik agama Kristen itu, netizen beragama Kristen itu nggak terlalu sebrutal yang ada di Konoha ya. Nggak sampai ke mengancam membunuh gitu ya, mempersekusi, nggak ada seperti itu. Paling kalau marah ya marah seputar di kolom komentar aja. Paling mereka memberikan datanya keliru, ini data yang benar gitu ya. Saya melihat seperti itu. Jadi harusnya ya dalam beragama kita juga seperti itu ya. Dalam beragama juga kita harus seperti itu. Nggak boleh terlalu menganggap bahwa agama kita yang paling sempurna, tidak boleh dikritik. Jadinya kan anti kritik, umatnya juga anti kritik. Kalau umatnya anti kritik dan agamanya anti kritik, maka ini kan sangat problematik ya, masalah. Menurut saya ini masalah terbesar di Konoha. Kita ambil contoh lain misalnya. Kita ambil contoh misalnya guru gembul ya. Saya juga banyak yang tidak setuju dengan guru gembul ya. Banyak video saya juga mengkritik tentang guru gembul ya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan guru gembul ya. Tapi saya melihat ya, guru gembul adalah salah satu umat daripada umat beragama, agama mayoritas di Konoha yang menurut saya itu yang lumayan lah, lumayan jujur ya. Nggak terlalu jujur amat, tapi lumayan jujur. Dan lumayan waras lah menurut saya pribadi. Sekelas agama mayoritas di Konoha. Tapi karena dia berada di tengah-tengah ya, misalnya nih guru gembul ini berada di tengah-tengah agama yang anti kritik ya, dan agama merasa si paling benar. Dia berada misalnya di lingkaran, misalnya nih dia berada di lingkungan yang masyarakatnya itu anti kritik dan agamanya anti kritik, maka malah dia yang disalahkan.
Misalnya nih guru gembul waras ya, terus dikelilingi itu ada 2000 orang yang tidak waras, maka orang yang 2000 orang ini akan mengatakan lu nggak waras. Ya, misalnya guru gembul mengatakan kita itu harus introspeksi diri, ya, sebagai umat agama Aksa atau sebagai umat agama mayoritas di Konoha, kita harus introspeksi diri. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak introspeksi diri. Ya, guru gembul sering mengatakan seperti ini. Kalau kita mau membantu Palestina, kita nggak boleh membantu Palestina hanya dengan demo, tapi kita harus seperti Amerika, jadi negara superpower, menjadi negara yang ditakuti di dunia. Saya juga setuju dengan pernyataan guru gembul ya. Justru Konoha tidak ditakuti di dunia. Gak ada dunia nggak takut sama Konoha. Apa? Nggak salut sama Konoha. Nggak ada. Karena SDM kita seperti ini. Saya memberikan fakta sejarah misalnya. Ini sejarah yang sebenarnya warga Konoha akan mengatakan, lu fitnah, lu akan menghancurkan agama kita dari dalamnya. Ya, guru gembul juga sering dikatakan seperti itu. Kamu ini liberal ya, kamu menghancurkan agama kita dari dalam. Jadi misalnya guru gembul berada di tengah-tengah orang-orang atau jutaan orang yang merasa bahwa agama yang paling sempurna, tidak boleh dikritik, anti kritik dan sebagainya. Maka ketika guru gembul mengkritik, anti kritik, maka dia diancam ya, atau dikata-katain liberal, dikata-katain tidak waras dalam beragama. Saya melihat banyak seperti itu warga Konoha yang berprinsip seperti itu, karena saya kasihan sama guru gembul ya. Dan guru gembul juga menggunakan peci, kacamata dan sebagainya untuk menghindari apa? Untuk menghindari masyarakat yang anti kritik. Kita sebenarnya itu sangat-sangat anti kritik dalam beragama, sangat-sangat anti kritik, dan ini sangat problematik. Makanya saya sering mengatakan bahwa menurut antropologi, agama itu adalah ciptaan manusia. Biar apa? Biar agama itu bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, maka agama itu akan otoriter. Dan bisa saja agama itu, contoh, memperkaos atas nama agama. Maka itu akan terlihat mulia kan? Memperkaos atas nama embel-embel agama, itu kan terlihat mulia. Jadi ini sangat-sangat masalah besar ya. Mungkin tidak banyak yang menyadari hal ini. Jadi jangan lulu pada ya yang agama mayoritas di Konoha. Jangan berpikir saya untuk merusak agama Anda. Enggak ada tujuan saya merusak agama Anda. Enggak. Saya menunjukkan ya bahwa agama itu ada kekurangannya. Karena apa? Karena agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia, siapa yang bisa komplain, protes? Emang Tuhan punya agama? Tuhan nggak punya agama, manusialah yang beragama. Jadi kita itu sebenarnya menyembah simbol-simbol gitu, mensaklarkan lembaga bernama agama. Karena di Konoha itu kita sebenarnya terlalu mensakralkan lembaga ini, sehingga banyak orang berlindung di dalam agama ini. Misalnya nih ada orang jahat ya, masuk ke agama ini, dia sebenarnya orangnya jahat, terus menggunakan dalil-dalil agama untuk kejahatannya. Ini sangat bahaya sekali, dan banyak pendukungnya gitu. Kalau kita masuk ke agama ini, banyak pendukungnya gitu. Ini sangat problematik sekali. Makanya saya juga menggunakan topi, kacamata seperti ini atau baju seperti ini untuk apa? Untuk melindungi saya dari negara atau masyarakat yang anti kritik atau umat yang anti kritik. Umat yang anti kritik itu ya biasanya mereka akan menggunakan emosi dulu baru menggunakan otak. Ya, mereka mukulin dulu, mereka persekusi dulu baru menggunakan otak. Jadi mohon maaf ya bagi sahabat yang terpilih kalau misalnya saya menggunakan topeng Naruto seperti ini. Mohon maaf ya. Ini terpaksa. Saya bukan pecinta Naruto, jujur aja. Enggak. Saya sangat suka kisah Naruto, tapi saya cuman suka pesan moralnya. Saya tidak terlalu fanatik terhadap anime dan sebagainya. Enggak. Ini hanya keterpaksaan aja ya. Dan biar mudah diingat ya channel ini. Oke? Jadi mohon maaf ya kalau saya menggunakan Konoha, Naruto dan sebagainya. Karena apa? Karena
Kalau saya di Amerika misalnya, saya nggak mungkin menggunakan seperti ini, topeng seperti ini. Karena apa? Karena di sana kebebasan dalam berbicara itu dijamin oleh negara. Dan tidak ada yang marah gitu, mempersekusi karena saya mengkritik agama tertentu. Nggak ada seperti itu ya. Jadi justru saya menggunakan Konoha, menggunakan topeng Naruto seperti ini. Karena warga Konoha itu adalah warga yang sangat-sangat anti kritik. Ya. Saya Ray Konoha, saya pamit undur diri. Salam rasional.